Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fifika Rahmawati dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2005-12-6625. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi pendidikan taman siswa. Taman siswa atau organisasi taman siswa merupakan satu dari sekian banyak organisasi yang pernah berdiri pada masa pergerakan nasional Indonesia. Taman siswa didirikan karena ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan pendidikan yang ada pada masa itu. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas seperti anak kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan, sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya. Organisasi Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Berdirinya organisasi ini memberi harapan baru di bidang pendidikan bagi rakyat kelas menengah ke bawah. Organisasi Taman Siswa didirikan oleh tokoh yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwarjo Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara awalnya memang seorang yang menyandang nama bangsawan, namun ia mengganti namanya pada usia ke-40 tahun. Ki Hajar Dewantara merupakan penggagas berdirinya organisasi Taman Siswa atau bisa disebut sebagai organisasi pendidikan pertama di Indonesia pada masa itu. Sebagai seorang bangsawan, ia mendapat pendidikan yang baik. Selain itu, ia juga pernah mendirikan organisasi politik pertama di Indonesia bersama rekan-rekannya. Namun, pendirian organisasi tersebut sangat ditentang oleh pemerintahan Hindia Belanda, sehingga beberapa tokoh termasuk Ki Hajar Dewantara sempat diasingkan di berbagai daerah. Ki Hajar Dewantara pun diasingkan ke Belanda dan berhasil kembali ke Indonesia pada 3 Juli 1922 dan langsung mendirikan organisasi yang bernama National Institute Taman Siswa atau yang dikenal sebagai organisasi Taman Siswa. Tujuan dan perkembangan organisasi Taman Siswa. Pada awalnya, organisasi Taman Siswa ini merupakan pengumpulan rutin yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya seperti Pronowidigo dan Sustatmo. Pertemuan tersebut dilakukan di halaman rumah Ki Hajar Dewantara atau sekarang merupakan pendopo Taman Siswa di kota Yogyakarta. Dalam sebuah pertemuan, mereka menggagas mengenai pendidikan Indonesia dan akhirnya lahirlah organisasi pendidikan Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa merupakan layanan pendidikan bagi anak-anak remaja maupun dewasa. Tujuan Taman Siswa. Tujuan berdirinya organisasi Taman Siswa yaitu untuk mewujudkan manusia yang merdeka baik lahir maupun batin. Dan untuk menjalankan tujuan tersebut, maka organisasi ini berusaha mengenalkan pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Organisasi pendidikan ini memiliki semboyan yang sangat terkenal hingga sekarang, yaitu Ing Ngarsah Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsah Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberikan teladan atau contoh, di tengah membangun prakarsa atau semangat, dan dari belakang memberi dukungan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.